Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lutfi Ubaidillah sebagai dosen pengampu dari mata kuliah akhlak tasawuf. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan bermuajah duduk bersama kita di alun-alun At-Taqwa. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang di podcast kajian tasawuf. Kami di sini saya ingin membawakan podcast ini yaitu membahas tentang apa itu akhlak tasawuf, yaitu sebuah konsep spiritualitas dalam Islam yang membahas tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas diri kita melalui introspeksi, pengendalian nafsu, dan pengembangan sifat-sifat mulia. Dan pada podcast kali ini ada beberapa kelompok yang akan membahas tentang konsep-konsep dasar tasawuf, yaitu dari kelompok 7, 8, dan 9. Dan juga kami akan membahas tentang bagaimana sih kita dapat mengamalkan nilai-nilai akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Kan se kan se ya kita tahu lah, kadang tasawuf itu kadang kita pikir itu kadang ada yang berpikiran sesat dan lain-lain. Jadi semoga saja perantara dari podcast ini bagi beberapa kalangan yang berpikiran seperti itu bisa tercerahkan dengan dari podcast ini. Ya, saya sebagai host pada podcast kali ini itu akan menjadi pembawa acara pada podcast ini, dan kami akan membahas topik-topik yang menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Singkat waktu saja, mari kita mulai podcast ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang sehingga kita dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai akhlak tasawuf dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Maka pada kelompok. Ya, langsung saja kita mulai dari kelompok 7. Kepadanya dipersilahkan. Siapa kelompok 7? Itu 7, 8, 9. Ya, saya ulangi. Langsung saja podcast ini kita mulai dari kelompok 8. Kelompok 8 yaitu judulnya itu takhalli, tahalli, tajalli. Pertanyaan pertama dari Asafna yaitu, Pak, tajalli sering digambarkan sebagai saat di mana cahaya Allah tampak di hati, kedengarannya sangat tinggi dan jauh bagi kita. Tapi mungkinkah sebenarnya tajalli juga bisa dirasakan dalam momen-momen kecil seperti ketika kita merasa sangat damai atau dekat dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan siapa sih? Nanti dikat ya? Iya, Yang tanya siapa? Safna, Pak. Ya udah sama yang Iya, makanya saya bingung makanya. Makanya tadi kirain itu. Iya, makanya bingung ya, Pak. Ini sifatnya ngobrol aja biasa. Nanti Iya, siapa Pak. yang mau nanya angkat tangan, nanti kasih. Oh iya. Oh iya, paham, Pak. Sesuai. Oh iya, paham. Pak. Kakak. Soalnya ada bingung kan, selama 7 katanya kan. 7-nya baru datang, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang Jadi, mana aja pokoknya. Iya. Nah, sekarang gini maksudnya. Langsung pertanyaan, Pak. Siapa yang mau nanya langsung angkat tangan. Iya, Pak. Jadi kelompok 8 dulu ya. Mulai lagi. Berarti dari saya. Ya, kita mulai awal podcast ini dari kelompok 8, yaitu yang bertajuk takhalli, tahalli, tajalli. Mangga kepada para penanya barangkali ingin mengacungkan tangan.
Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin bertanya. Begini Bapak, tajalli itu kan sering digambarkan sebagai saat di mana cahaya Allah itu tampak di hati. Kedengarannya memang sangat tinggi dan jauh Pak bagi kita. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya tajalli itu bisa dirasakan dalam momen-momen kecil, seperti ketika kita merasa sangat damai atau dekat dengan Allah dalam kesederhanaan sehari-hari Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Tajalli itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tersingkapnya hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak orang yang mendapatkan tajalli itu adalah orang yang sudah bersih hatinya dan juga jiwa raganya itu sudah terhiaskan dengan amalia-amalia solehah. Nah, karena hati dan jiwanya bersih, jiwa dan raganya itu juga mewah dengan amalia-amalia solehah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai indikasi bahwa Allah itu ridho kepadanya, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, maka Allah membuka hijab antara seorang yang bersih hatinya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tersingkap hijabnya, maka dia otomatis langsung terpukau dengan Allah. Tapi ingat, ketika melihat Allah bukan dengan mata kepala, tetapi melihatnya dengan hati. Nah, melihat dengan hati ya yang bisa menggambarkan ya orang yang pernah mengalaminya, gitu kan ya. Nah, ada yang sampai tidak sadar dengan keadaan sekitarnya. Yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi semua pemandangan, semua pandangan, semua kesadaran hanya tertuju kepada Allah. Pusat pandangan itu hanya tertuju kepada Allah, sehingga yang lain lupa. Nggak ada dunia, nggak ada apapun yang terlihat. Nah, ini sebuah bukti bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha zahir. Nah, bagi siapa? Ya bagi orang yang hijabnya sudah tersingkap, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang mampu untuk menerima hijab, mampu untuk menerima keadaan jiwa yang dinamakan dengan dengan tajalli? Bisa. Setiap orang bisa menerima anugerah dari Allah berupa tajalli, asal syaratnya dua. Dia jiwa raganya bersih, kemudian jiwa raganya juga mewah dan terhiasi dengan amalia-amalia soleh. Bagi seorang hamba Allah, Allah tidak melihat apakah dia seorang anak kiai, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang pejabat, ataukah dia seorang gembel, seorang yang suka nyari-nyari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Allah tidak memandang itu. Bagi Allah, siapapun yang hatinya bersih, kemudian dia mewah, terhiaskan dengan amalia-amalia solehah, maka Allah akan memperlihatkan dirinya dengan cara menyibakkan hijab antara dirinya dengan si hamba tersebut. Itu. Apakah dia bupati? Bisa kalau bupatinya hebat. Hebatnya dalam arti apa? Bersih jiwa raganya. Apakah dia seorang gembel, pencari barang-barang bekas, nyari sisa-sisa makan di tempat sampah? Bisa juga. Yang penting hatinya bersih. Nah, jadi Allah tidak memandang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang keturunannya, dia tidak memandang pangkatnya, dia tidak memandang backgroundnya, dia tidak memandang pangkat pendidikannya. Nah, itu. Tapi kan setiap seseorang yang ingin mendapatkan tajalli itu kan harus melalui dua hal juga. Apa coba tuh? Ada takholli, ada tahalli. Betul. Kalau takholli itu apa?
Takholli itu membersihkan jiwa raga kita dari semua perbuatan-perbuatan yang mendatangkan marahnya Allah. Perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh indera, mulai dari mata. Mata tidak boleh digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Telinga tidak boleh digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Tangan, kaki tidak boleh digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan marahnya Allah. Dan inti dari takholli itu apa? Inti dari takholli itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya apa? Dia berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik yang akan dilakukan di masa yang datang ataupun sesuatu yang sengaja untuk dilakukan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Nah, itu udah taubat namanya. Nah, inti dari takholli itu. Tidak ada satu ruang pun di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, gitu ya. Nah, jangankan itu, dalam proses takholli yang haram tidak dilakukan, sampai yang makruh dan syubhat pun akan dijauhkan. Itu yang makruh. Yang makruh kan kalau dalam syariat apa makruh itu? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak dapat apa-apa. Nah, orang sufi yang sedang melakukan takholli, yang makruh pun akan ditinggalkan. Begitu juga dengan makanan atau harta yang sifatnya syubhat. Syubhat itu artinya apa? Remeng-remeng, ini halal apa enggak? Ini samar. Ini halal atau haram. Kalau diragukan kehalalan atau keharamannya, maka dijauhkan oleh orang-orang yang sedang melakukan takholli, gitu. Proses yang kedua kemudian dia melakukan tahalli. Tahalli itu apa? Meriasi jiwa raga dengan amalia-amalia yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan senangnya Allah, ridhonya Allah. Istiqomah. Istiqomah beribadah, istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau mata berarti dia melihat, digunakan pandangannya untuk melihat yang membuat ingat Allah. Dia pergi jalan-jalan ke mana? Ke sebuah pemandangan yang pemandangannya itu indah banget. Nah, ketika melihat objek pemandangan, maka dia teringat, oh iya ya, ini ciptaan Allah. Ciptaannya saja indah, apalagi yang menciptakan. Nah, berarti mata itu digunakan untuk mengingat Allah. Dia pergi jalan-jalan ke kebun binatang, ada burung bagus banget, berwarna-warni. Ada burung misalnya berasal dari Papua, namanya burung cendrawasih misalnya gitu. Ya Allah, Engkau menciptakan burung begitu indahnya. Ciptaanmu saja indah, apalagi Engkau yang menciptakan. Nah, berarti matanya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Telinga juga begitu. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, nasihat dari para ulama, para asatidz, para mubaligh, para kiai, guru-guru. Kalau kita lagi lihat YouTube, lihatnya rekaman-rekaman nasihat-nasihat para ulama, atau mendengarkan sholawat, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Nah, itu berarti telinganya digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tahalli namanya. Nah, kalau ini istiqomah, takholli dan tahalli istiqomah, terus istiqomah. Nah, kita tinggal nunggu, mengharap sama Allah. Makanya kalau para sufi itu setelah sholat biasanya ada satu kalimat yang tidak pernah dicopot. Kalimatnya apa? Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, itu para sufi itu begitu. Apa? Ilahi, wahai Tuhanku. Ilahi, terus
dari anta maksud. Anta maksudi, engkaulah maksud saya, engkaulah tujuan saya, gitu kan. Waridhoka, dan ridho engkau. Matlubi, yang aku cari itu keriduan engkau. Ya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Maka berilah aku cinta kepadamu dan berilah aku mengenal engkau. Tuh, ini kalimat yang sungguh luar biasa. Kalau dicerna dan difahami secara mendalam, wah luar biasa. Mungkin tidak ada keinginan bagi para pecinta Allah selain satu, yaitu menginginkan kecintaan kepada Allah Subhanahu. Kalian pernah dengar seorang sufi yang namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mendapatkan gelar Sultanul Arifin. Apa tuh? Pemimpinnya kaum Arifin. Suatu ketika beliau ibadah sholat tahajud, setelah sholat tahajud beliau bermunajat, dalam hatinya itu seolah-olah Allah berfirman kepada Syekh Abu Yazid, ya Aba Yazid, kamu mau apa? Niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Kamu ingin derajat yang tinggi, akan aku kabulkan. Kamu ingin jabatan, ingin menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang raja, seorang sultan, akan aku kabulkan. Kamu ingin mendapatkan harta yang melimpah, akan aku beri. Kamu ingin keturunan yang banyak, akan aku beri, kata Allah. Terus apa jawab Abu Yazid? Ya Habibi, wahai kekasihku, aku tidak menginginkan apapun dalam kehidupanku. Satu-satunya yang aku inginkan hanyalah satu. Apa itu? Aku tidak mau apa-apa. Yang aku inginkan hanyalah engkau saja. Maka ya Allah, mohon takdirkanlah aku untuk tidak memiliki keinginan. Yang aku inginkan hanyalah engkau saja. Tuh. Kalau kalian bisa begitu enggak? Ditanya sama presiden, mau apa nak? Beda. Ditanya sama gubernur, kamu mau apa? Tanya. Tapi kalau saya Abu Yazid ditanya, pengen apa? Pengen engkau ya Allah. Itu menunjukkan apa? Begitu tertariknya saya Abu Yazid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengalaman Abu Yazid begini ini menunjukkan tajalli. Jadi tajalli itu kesimpulannya adalah tersingkapnya hijab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk menyingkapkan hijabnya dengan cara takhalli dan tahalli. Nah, begitu. Kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Semua orang Islam bisa. Semua orang bisa. Asal kuncinya adalah istiqomah. Bukan nama orang istiqomah itu. Ya, begitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanya tentang? Ya, silakan. Ada, Pak. Oh, ini dulu. Ya, izin bertanya, Pak. Masih menyambung dengan tadi konsep tajalli. Pertanyaannya itu, seorang sufi itu dikatakan sudah sampai pada tingkat tajalli, Pak, tertinggi. Itu kan cirinya seperti apa? Dan apakah jika seseorang yang sudah pada tingkat makom tajalli itu melakukan suatu kesalahan, Pak, harus kembali ke tingkatan awal, takholi lagi, Pak? Apakah harus seperti itu atau seorang itu tetap pada tingkat tajalli, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Ya, ciri-ciri dari orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa makom tajalli, pertama, dia konsisten dengan amaliyah syariat. Jadi dalam artian orang yang mendapatkan anugerah berupa pengalaman tajalli itu adalah seorang wali Allah, seorang kekasih Allah Subhanahu. Nah, seorang kekasih Allah itu pasti konsisten dan kuat dengan amaliyah syariat. Amaliyah syariat itu maksudnya apa? Semua taklif yang ditentukan oleh agama yang diberikan kepada seorang yang mukallaf itu akan dijalankan dengan penuh konsisten dan istiqomah. Nah, sehari semalam sholat
5 waktu, 17 rakaat. Dia tidak akan pernah meninggalkan, dia tidak pernah akan terlambat. Bahkan sholat 5 waktunya kualitasnya lebih keren daripada orang biasa. Bisa jadi dia sholat waktunya setiap hari jamaah terus. Kekhusyuannya tingkatnya benar-benar tinggi. Kalau digambarkan kekhusyuan sholat seorang sufi itu siapa? Ada yang tahu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu banyak diceritakan di kitab-kitab sufi itu. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pulang dari perang, saya nggak tahu perang apa itu ya. Itu Sayyidina Ali terkena panah sehingga anak panahnya tembus di punggung. Jadi dipanah dari depan ke belakang tembus anak panah. Ketika mau ditarik, Sayyidina Ali merasa kesakitan. Jangan-jangan saya nggak kuat. Ya, terus gimana caranya untuk melepas anak panah ini? Nanti dulu. Saya mau sholat 2 rakaat. Nanti kalau ketika saya sholat, silahkan tarik anak panah itu. Maka Sayyidina Ali kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sholat, ditarik anak panahnya oleh sahabatnya Sayyidina Ali. Ditarik, setelah ditarik, tidak berasa apa-apa Sayyidina Ali itu. Kemudian setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Sayyidina Ali bertanya, udah belum ditarik? Sudah. Jadi apa? Begitu khusyuknya beliau sholat menghadap Allah sampai raga yang sebenarnya sakit ketika dicabut anak panah itu beliau tidak berasa. Nah, itu yang namanya fana dan bako. Fana itu lupa dari semua hal selain Allah, dan bako itu ingatannya abadi bersama Allah subhanahu. Itu namanya fana bako. Nah, kalau kalian misalnya jatuh dari motor ke sleo, diurut pijit-pijit, udah zikir sama Allah. Kalau kalian nggak merasa sakit, berarti sudah fana itu. Berarti ingatannya, kesadarannya sudah bako bersama Allah. Ada nggak seperti itu di sini? Belum ada. Misalnya iya, aduh, misalnya apa, sakit demam berdarah, mau diinfus, aduh, mau diambil darahnya kan sakit ya, disuntik. Ya udah zikir sama Allah, ingatannya bersama Allah. Tahu-tahu diambil. Wah, kalau nggak inget sama semuanya, berarti sudah fana dia. Nah, ada nggak seperti itu? Insya Allah ada. Kalau para kiai mungkin ada seperti itu. Iya, para kiai seperti itu ada. Ya. Nah, ini adalah sebuah syarat bagi seorang yang mendapatkan tajalli. Sebuah syarat bahwa syariat itu harus dijalankan. Puasa ya puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Zakat kalau dia punya uang, punya harta, ya harus bayar zakat kalau sesuai dengan aulnya, nisabnya gitu. Dan lain sebagainya. Pergi haji ya pergi haji sama. Jadi syariat adalah pondasi yang harus kuat bagi seorang yang akan mendapatkan tajalli gitu. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan anugerah berupa tajalli pasti akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi. Kan dikatakan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Ini kata Syekh Ibnu Arabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Ini salah satu hadis dari Nabi. Beliau mengutip hadis Nabi ya. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi kalau Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah punya sifat Al-Latif, apa tuh? Maha lembut, ya lembut, akhlaknya baik, pengasih, penyayang, sifatnya lembut tuh. Jadi berakhlaknya dengan akhlak Allah. Nggak ada seorang wali tuh ngomongnya menyakiti, nggak ada. Ngomongnya sumpah serapah, ngomongnya kebun binatang keluar, nggak ada wali seperti itu. Ngomongnya baik, ngomongnya santun, sama seperti Nabi Muhammad berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Nah, ini menggambarkan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bukti kalau Allah itu tidak pernah menggibahi nama orang? Gibah itu haram apa halal? Haram. Gibah apa gibah? Ngomongin kejelekan Orang lain. Nah, itu dicontohkan oleh Allah.
Allah tuh nggak mau ghibah. Supaya apa? Ini mendidik kaum muslimin. Hmm. Yang paling sering kita dengar ada istilah namanya Fir'aun. Fir'aun itu apa? Raja. Raja. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu prabu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan musuhnya Nabi Musa, Allah tidak menyebutkan namanya. Nama musuhnya Nabi Musa yang menjadi raja ada yang tahu? Ramses II. Ramses Imhotep namanya. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah ingin mendidik orang-orang agar supaya tidak ghibah. Makanya Allah tidak mau menyebutkan nama Ramses II-nya. Allah hanya menyebut clue-nya. Clue-nya apa? Fir'aun, raja. Raja. Tapi anehnya orang Islam Indonesia ketika menyebut nama Fir'aun, kok image-nya langsung musuhnya Nabi Musa? Enggak mesti. Fir'aun itu ada banyak. Ada ratusan jumlahnya. Fir'aun yang lain bagus-bagus. Ada. Rajanya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Fir'aun. Tapi baik. Rajanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dari Mesir juga. Fir'aun juga. Walaupun dia tadinya mata keranjang, kalau lihat perempuan cantik seneng, tapi kemudian disadari, ditobati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian si Fir'aun itu tobat menjadi raja yang baik. Maka kemudian si Fir'aun itu memberikan seorang perempuan yang kelak akan menurunkan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa itu perempuannya? Siti Hajar. Siti Hajar itu pemberian Fir'aun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti akan menurunkan keturunan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Tuh, dari Fir'aun juga, tapi Fir'aunnya Fir'aun yang baik, bukan Fir'aun yang jahat. Nah, ini gambaran kalau Allah Subhanahu wa taala itu ingin mendidik manusia, orang yang beriman untuk tidak ghibah. Yang perempuan-perempuan punya clue. Kalau mau ghibahin orang jangan nyebutin namanya. Tapi bukan berarti boleh gitu ya. Iya. Begitu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi akhlaknya baik, syariatnya kuat. Insya Allah kalau itu istiqomah konsisten dijalankan akan mendapatkan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana Pak proses takholli, pembersihan diri dari sifat tercela yang dimana kehidupan modern ini yang penuh godaan duniawi, dan bagaimana tantangan terbesar yang harus kita hadapi? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus dan berat. Mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman dulu mungkin belum ada internet, belum ada media, belum ada apapun yang sifatnya menggoda. Tapi walaupun begitu ya zaman dulu juga banyak juga godaannya. Tapi mungkin zaman dulu godaannya tidak seberat di zaman sekarang ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan takholli di zaman sekarang? Yang pertama, kita harus mengawali dengan niat yang sungguh-sungguh. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, ketika kita melakukan dan sudah niat, maka kita harus waspada. Segala ujian dan cobaan adalah tantangan yang menghadang kita, yang kita harus mengantisipasi itu. Ujian dan cobaan zaman sekarang ya, kita mau tidak mau hidup harus berinteraksi dengan internet. Tapi di internet itu segala macam bisa diakses. Mulai dari sesuatu yang baik ada, sesuatu yang jorok ada, sesuatu yang tidak baik ada, sesuatu yang kotor juga ada, sesuatu yang bagus juga ada. Nah, kalau kita memiliki modal niat yang baik, maka segala sesuatu yang jelek itu akan dienyahkan, akan dilupakan, akan ditendang jauh-jauh. Maka modal yang terbaik bagi seorang yang hendak mencari hendak berjalan menuju Allah itu adalah niat yang baik dan konsisten. Ya, itu.
Nah, kemudian yang paling susah adalah di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu adalah sebuah perangkat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam setiap manusia. Nabi punya nafsu, Rasul punya nafsu, wali punya nafsu, ulama punya nafsu, orang biasa punya nafsu. Nafsu itu karakternya apa? Nafsu itu karakternya iya, egois. Pengennya yang enak-enak aja. Nafsu itu pengennya makan banyak, tidur banyak, kawin banyak. Nah, makan, tidur, kawin. Itu kerjaan siapa? Hewan. Hewan. Nah, kalau manusia kerjaannya makan, kawin, tidur, berarti manusia seperti Hewan. nah, makanya kata Syekh Ibnu Arabi, kata Ibnu Khaldun juga mengatakan al-insan al-hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berakal, hewan yang berpikir. Ya karena begitu kerjaannya makan, tidur. Nah, agar supaya dia terlepas dari image kehewanannya, maka dia harus mengatur nafsunya. Nafsunya pengennya kawin mulu. Oh, belum wayanya kawin kok sudah kawin. Lari ke kamar mandi. Misalnya ada laki-laki begitu. Ke kamar mandi, pantesan saya masuk ke kamar mandi seseorang ada yang manggil-manggil bapak, bapak. Apa tuh maksudnya? Kacau. Dia belum nikah tapi udah kawin. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Begitu juga perempuan, nggak boleh seperti itu. Maka usahakan kita tidak boleh dikuasai nafsu, tapi nafsu yang harus kita kuasai. Begitu ya. Kalau di dalam surat Yusuf apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu punya kecenderungan untuk berbuat jelek, kecenderungan pada sesuatu yang buruk. Itu nafsu. Maka harus dikuasai nafsu, bukan kita yang dikuasai nafsu. Caranya dididik nafsu. Cara mendidik nafsu ada dua. Pertama, paling tidak puasa. Kalau nafsu sudah kita kuasai, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Maka di dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi mulai dari umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai Nabi Muhammad SAW disyariatkan untuk berpuasa, tujuannya agar menguasai nafsu dan menjadi orang yang bertakwa. Tuh, puasa kita. Puasa di bulan Ramadan. Kalau bisa Senin Kemis. Senin Kemis, Senin Kemis. Kalau bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa atau puasa setiap hari. Ada di sini yang puasa setiap hari. Kayaknya mul. Puasa setiap hari. Puasa maksudnya jangan sekedar tidak makan dan tidak minum. Matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa. Apalagi ingatannya puasa. Jangan ingetnya perempuan, ingetnya cowok mulu. Aduh, udah bahaya begitu. Ingetnya duniawi mulu. Dia seneng sama apa? Misalnya dia seneng sama game. Ingetnya main game mulu. Ada yang misalnya kalau perempuan ingetnya sama tas mewah tuh sampai setiap hari buka Shopee, oh tas. Yang laki-laki juga begitu, ingetnya sama gadget mulu. Wah, ini nih ada HP terbaru, ini nih ada, wah. Coba diarahkan, ingetnya sama Allah, ingetnya sama Rasulullah, ingetnya sama para ulama, ingetnya sama para wali, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi harus melakukan upaya untuk menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai nafsu. Dengan cara apa? Pertama adalah dengan berpuasa. Bahkan ada puasa yang paling susah. Itu puasa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam.
ibunya Nabi Isa alaihissalam. Puasanya Ibu Maryam itu tidak hanya makan dan minum, tapi tidak berbicara, nggak ngomong. Bisa nggak ngomong? Mau kemana coy? Kira orang bisu nih Pak. Nggak apa-apa. Kenapa? Bisu. Kenapa? Misalnya gitu. Oh, saya lagi hamil tapi lagi puasa, lapar gitu. Itu puasanya Sayyidatina Maryam itu tidak berbicara. Dan para wali ada yang begitu. Puasanya nanti bukanya kapan? Bukanya nanti pas maghrib baru bisa ngomong alhamdulillah. Itu susah. Puasa seperti itu susah. Bisa dilakukan? Bisa. Orang biasa bisa. Yang penting nih niat. Gitu ya. Setelah berpuasa, kemudian apa? Zikir. Zikir itu ada 3 tingkatan. Zikir bil lisan. Zikir dengan lisan, ucapan dengan bibir. La ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Lisannya oke, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi pikirannya kemana-mana. Allah Allah Allah, pikirannya nonton bola, ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Yang penting lisannya berzikir. Jadi yang berzikir lisannya saja, hatinya belum berzikir, ingatannya belum berzikir, nggak apa-apa. Makanya para ustadz, para kiai di Indonesia itu membiasakan jamaahnya itu berzikir setelah sholat jamaah tuh, ayo zikir bareng-bareng, subhanallah 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 33 kali. Terus apa lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Diikutin jamaahnya. Walaupun jamaahnya mungkin pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa. Ini untuk step awal membiasakan. Nah, kalau sudah istiqomah zikir bil lisan, udah istiqomah tuh setiap hari gitu, nanti Allah akan memberikan sebuah anugerah berupa zikir bil qalbi. Jadi yang berzikir tidak hanya lisan tetapi juga hatinya. Jadi kalau hatinya sudah zikir, sudah lisan dan hati sinergi. Ingat pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Hatinya menyebut Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Terus Allah Akbar, Maha suci apa? Maha besar Allah, Maha besar Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Antara lisan dengan hati sinergi berbarengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu. Nah, yang terakhir ada zikir bil af'al. Zikir dengan perilaku, dengan perbuatan. Lisannya sih tidak berzikir, tapi hati dan perbuatannya zikir. Lisannya diem aja, tapi hatinya tuh Allah, 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 Allah gitu. Lagi apa namanya? Lagi nyabutin rumput. Nah, ketika mencabuti rumput, seolah-olah tangannya itu ikut berzikir Allah, Allah, Allah. Itu keren. Siapa yang bisa melakukannya? Ya orang yang sudah tingkatannya udah keren, sudah istiqomah dalam menjalankan amalia-amalia solehah, amalia-amalia dzikir. Nah, begitu. Ya. Ada lagi, silakan. Kan tadi sudah membahas tentang tahalil tajalli apa ya? Dan membahas tentang konsistensi itu, Pak. Ya istiqomah. Nah, bisa saranin nggak Pak tips dan trik itu menjaga konsistensinya itu Pak? Ini susah banget. Iya, istiqomah betul. Konsepnya gampang, mudah untuk diucapkan ya. Istiqomah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ayo bayangkan. Karena susahnya menjalankan istiqomah, maka itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, suatu ketika, kalau tidak salah, Syekh Abdul Qadir ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memang beliau punya karomah. Kalau ngaji nih, ngaji kitab,
depan murid-muridnya. Itu secara tidak sadar beliau terbang. Ini bukan khurafat ya. Coba baca di kitabnya manakibnya Syekh Abdul Qadir di apa namanya itu, di Lujainuddani. Nah, kitab Al-Lujainuddani itu Syekh Abdul Qadir tuh nggak sadar, beliau juga nggak pengen kalau seperti itu naik tinggi tuh atas. Nah, terus suatu ketika murid-muridnya itu ada yang iseng, ya Syekh, Anda itu kok punya karomah yang tinggi sekali ya, sampai kalau ngaji itu tahu-tahu naik ke atas, terbang ke awang-awang gitu. Kata Syekh Abdul Qadir jawabnya apa? Saya tidak menginginkan karomah ini, tetapi saya harus ikhlas mendapatkan karomah ini karena karomah ini pemberian dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Tidak ada satupun wali yang menginginkan karomah, karena karomah itu bisa mengakibatkan dirinya sombong, merasa diri hebat, dan ria, ingin dipertontonkan oleh orang lain. Nah, tapi ada satu karomah yang diinginkan oleh para sufi, para wali, para kekasih Allah. Karomahnya berupa apa? Karomahnya berupa istiqomah menjalankan amaliyah solehah. Jadi kalau kalian istiqomah setiap hari baca Al-Quran minimal 1 lembar aja, tapi istiqomah mulai dari kecil sampai gede, sampai dewasa, setiap hari selembar, nggak pernah copot. Wah, itu hebat. Itu lebih hebat daripada kalian diberi karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, misalnya istiqomah sehari semalam baca sholawat 1000. Gampang baca sholawat 1000 tuh, nggak susah. Habis sholat baca sholawat 200 kali. Baca sholawat 200 kali paling nggak nyampe 5 menit. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad 200 kali. 200 kali 5 berapa? 1000 apa 2000? 1000. Setiap hari coba lakukan itu, gampang. Nah, kalau konsisten istiqomah itu lebih hebat daripada karomah. Sekali lagi, trik untuk bisa kita istiqomah konsisten dalam menjalankan amaliyah soleha adalah niat. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk Allah, supaya mendapatkan ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Sesuatu yang kita lakukan tanpa adanya cinta tidak mungkin akan bisa istiqomah, gak mungkin. Tetapi sesuatu yang dijalankan karena ada rasa cinta, insya Allah pasti istiqomah. Nah, sekarang berarti cluenya apa? Kita harus cinta dulu ke Allah. Kalau kita nggak punya rasa cinta ke Allah, mustahil kita bisa istiqomah, susah. Nah, bagaimana caranya kita cinta kepada Allah? Kenali dulu Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali diri kita dulu. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita. Kata Nabi apa? Kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sebelum mengenal Tuhan berarti harus mengenal diri sendiri. Kalau kata bukan pepatah ya, istilah orang Arab itu apa? Saya lupa ya istilah orang Arab itu apa ya dulu tuh namanya. Jadi ada konsep yang berasal dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam konsep Jawa itu ada seperti itu. Kita harus mengenal diri kita. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti Allah itu tanah air kita dan akan kembali menjadi tujuan akhir kita. Maka ketika itu menempel di dalam pikiran kita, amaliyah perbuatan apapun kita tujukan untuk Allah. Kita kuliah supaya dapat pahala dari Allah. Ya, kita tidak berbuat maksiat supaya dapat pahala dari Allah. Kita sholat, melakukan amaliyah solehah, ingin mendapat pahala Allah. Apapun untuk
Allah. Ingat, para sufi tidak ada yang menginginkan saya melakukan ini pengen dapat surga. Saya melakukan ini ingin jauh dari neraka. Enggak. Karena Allah lebih mulia daripada surga. Marahnya Allah lebih menakutkan daripada siksa neraka. Neraka itu ciptaan Allah, surga itu ciptaan Allah. Maka Allah lebih mulia daripada surga dan neraka. Segala sesuatu ya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kalau sudah terpatri pemikiran seperti itu, maka insya Allah kita akan istiqomah menjalankan amalia solehah. Begitu ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi Ubaidillah karena tadi sudah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 8, yaitu konsepnya tentang takhalli, tahalli, tajalli. Nah, sedikit sebelum kita tutup, kita dengar tadi kan takhalli itu berarti kan kita bagaimana kita bersihkan diri kita agar senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, melakukan hal kebaikan dari Allah. Lalu setelah kita dibersihkan, kita hiasi diri-diri kita, yaitu konsepnya itu tahalli. Kita hiasi diri-diri kita agar dihiasi diri kita dengan hal-hal amaliyah yang baik seperti sholat jamaah dan amal-amal lainnya. Lalu sampailah kita ke tingkatan yang makoman teratas, yaitu tajalli, yaitu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana seseorang yang menerima anugerah itu dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan merasakan pancaran cahaya ilahi dalam hati dan jiwanya. Tapi nggak sembarangan orang gampang bisa mendapat ke makom tajalli, hanya orang-orang yang dianugerahi oleh Allah. Dan apakah tadi menurut tadi kata Bapak, apakah kita bisa saja asalkan kita konsisten dan istiqomah, ya Pak? Ya, kemungkinan seperti itu dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.